Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu dari doa Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, bahwa Rasulullah berlindung dari 7 macam permasalahan atau penyakit hati ini. Pertama, Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, ulun berlindung kepada Engkau daripada sifat ragu-ragu dan sedih. Ragu-ragu sifat yang tidak baik. Sedih pun jangan juga sedih berkepanjangan. Sedih bisa terjadi, tapi jangan selalu sedih. Dihibur hati. Bawa ibadah, bawa minta pendapat, bawa musyawarah, bawa kawanan, bergaul dengan orang. Yang kedua itu, yang ketiga, wa a'udzubika minal jubni wal bukhul. Ya Allah, ulun berlindung kepada Engkau daripada sifat pengecut dan sifat pikir pelit lebih. 4. Dan yang kelima, ini yang kita bahas. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, ulun berlindung kepada Engkau daripada ajaz. Ajaz itu lemah. Bukan lemah secara fisik, ini lemah iman, lemah Islam. Makanya di dalam Al-Quran surah An-Nisa disebutkan, wal yakhshal ladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa khafu 'alaihim. Nah, itu Bapak Ibu penting tuh. Allah berfirman di dalam surah Nisa ayat 108 ayat 8. Wal yakhshal ladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa khafu 'alaihim. Hendaklah kalian takut lau taraku min khalfihim, jikalau kalian itu meninggalkan zuriat keturunan. Ujar Allah Ta'ala dalam firman-Nya surah Nisa ayat 8, hendaklah takut kalian wal yakhshal ladzina law taraku, andai kata kalian meninggalkan min khalfihim, setelah kalian wafat, zurriyat bi'afan lemah, khafu 'alaihim, takutlah atas mudaratnya zuriat kalian itu. Nah, makanya Bapak Ibu, Rasulullah ada bersabda, alimu auladakum ala salasi khisal. Ada lagi, adibu auladakum ala salasi khisal. Didiklah anak-anak kalian dengan 3 pendidikan. Adibu auladakum ala salasi khisal. Berikanlah adab, etika, sopan santun dengan anak-anakmu dengan 3. Bihubbi nabiyikum, kenalkan Nabi supaya dia cinta dengan Nabi. Kalau sudah cinta kepada Rasulullah, mudah sekali cinta kepada Allah. Mudah cinta kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah tapi tidak mengenal Rasulullah, sia-sia. Karena hubungan kita kepada Allah terikat dengan cinta kita kepada Rasulullah. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Nah, itu ayat. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Ya. Cara kita taat kepada Allah harus melewati cara kita taat
kepada Rasul dengan cara mengikuti bagaimana Rasulullah. Ada lagi hadis Nabi, man ata'ani faqad ata Allah, siapa yang taat kepadaku maka dia hukumnya taat kepada Allah. Bukan berarti Rasulullah menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, itu bahaya juga pahaman yang lemah. Membaca hadis tapi pahamannya lemah berbahaya. Atiullah wa atiur Rasul, Quran. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Caranya bagaimana taat kepada Allah? Harus melewati bagaimana cara Rasul. Hadis Nabi, man ata'ani faqad ata Allah. Siapa yang taat kepadaku, hukumnya sama taat kepada Allah. Pahaman yang lemah mengatakan berarti Rasulullah itu mengaku seperti Allah. Pahaman lemah namanya. Apabila kita taat kepada Rasulullah, benarlah kita taat kepada Allah. Karena kita tidak bisa kenal Allah kalau tidak mengikuti cara Rasulullah. Terus, ahibbu ahlal baiti lihubbi hadis. Cintailah zuriatku kalau kalian benar-benar mencintaiku. Kalau kalian mencintaiku, cintailah zuriatku. Ahibbu ahlal baiti lihubbi. Cintailah zuriatku kalau kalian benar cintailah aku. Maaf, hadis-hadis yang seperti ini Bapak Ibu sengaja tidak dimunculkan supaya yang muncul zuriat Rasulullah terbaik. Padahal Bapak Ibu banyak kitab Syarhul Mu'abbad li ali Sayyidina Muhammad. Ulun belajar kitab itu sama guru Syukri. Asyaraful Mu'abbad li ali Sayyidina Muhammad. Di masa-masa seperti ini, guru-guru harus juga menyisipkan kitab itu dibaca. Asyaraful Mu'abbad li ali Sayyidina Muhammad. Kemuliaan yang terus menerus bagi zuriat Nabi Muhammad. Makanya nih setelah kita pengajian ini, ulun sisipkan membaca manaqib Habib Ali, pengarang kitab Simtud Durar yang dihauli di Solo. Kita ini sedang terjadi krisis keteladanan. Minta maaf karena kegemaran masyarakat kita tertuju mencari pencerahan lucu. Orang cari penceramah yang keilmuannya berkualitas. Orang kadang menyindir ceramah Rasul. Ceramah itu paling tadi 50% ke atas ilmu, bukan lucu. Kalau lucu kalau lucu orang tapi orang kadang menilai saat waktu subuh ini saat bukan kita mengajar kita setengah jam. Ayo berhasil. Kita berhasil belum gimana aja. Tapi dia kalau sholat biar melihat iman Allah ini aja. Pembahasan ilmu sudah mulai berkurang. Masyarakatnya juga seperti itu. Nah, apalagi yang diceritakan kadang-kadang nggak jelas referensinya. Nah, kita akan bahas lagi. Coba. Ada lagi Fadhailu ahli baitin Nabi karena Syekh Jalal Asyuti. Ada kitabnya, dan kitab itu tidak dicetak. Hampir di buku kita tidak ada jual kitab itu. Hampir tidak ada kitab itu. Fadhailu ahli baitin Nabi. Kelebihannya zuriat Rasulullah dikarang oleh Syekh Jalal Asyuti. Orang di Mesir ziarah ke makamnya Syekh Jalal Asyuti.
Ini orang besar terkenal dunia. Kitab itu hampir tidak dicetak lagi dan tidak ada yang membaca, nggak ada yang mempelajarinya. Kenapa maka guru bisa seperti itu terjadi? Karena tidak ada yang membacanya, otomatis tidak ada yang mencetaknya. Di toko kitab cari kitab itu nggak ketemu. Guru di mana? Berdekat dengan guru. Bapak Ibu, berdekat dengan guru. Ada teman guru namanya Ustaz Karimokulia, seangkatan di Ma'had Ali. Setelah tamat dari salam, kami mengaji sama guru Habib. Setelah tamat dari salam, membahas masalah fikih. Kata teman-teman dulu, nah ini kita kisah data kita pangkat boleh. Guru Hatim pengajian setelah tarawih, Ikam hadir, mudir guru Hatim mencari kamu. Guru Hatim mencari, kami sebut mudir, biar ke sekolah Ma'had Ali setelah tamat dari salat ada 3 tahun. Aku usahakan kawan. Abuan mencari kamu. Aku datang, kawan sangat. Selesai tarawih, imam tarawih berangkat ke Tanjung Rema. Ada situ Ma'had Ali, di belakang Mulia Sky. Nah, situ hampirlah orang di pengajian sini. Tapi ulun kadang mendekati ulun di muka ulun jujur mencari jalan Namsidin lewat memandang Abu Bakar. Inilah guru yang mengajar ulun memahamkan ilmu fikih. Inilah guru ulun yang membukakan wawasan tentang kehidupan. Tanpa guru apalah boleh. Yang penting ulun dari guru selesai. Beliau datang dari Turki, stop waktu itu di Turki, tapi membaik. Datang guru Hatim, kemudian ya kita pernah dijaga oleh murid Sidin menuju ke pengajian. Apa bahasa orang tadi gandeng, bahwa nanti kopi akan guru-gurunya, guru itu dokter. Karena Sidin dari mobil dikawal, duduk kayu kitabnya, ada kitabnya, lama-lama. Selesai, beliau berjalan lagi menuju ke ruangan kantor. Ini dari mulai Sidin keluar dari ruangan pengajian Sidin duduk itu, memandang Pak Guru itu, mendoakan Sidin. Ya Allah, sehatkan guru-guru ini. Karena menjelaskan bagaimana santri semua, santri semua. Makanya guru dia ingat guru, misalnya situ keguruan kita. Karena Sidin langsung Din ke kantor kawalan. Nah, itu ibu masuklah ke kawalan. Aku bilang mencari ikam, ada abad. Ikam ini sudah orang lapangan. Nah ini kalau ikam ini sudah orang lapangan. Ini fakta. Ada beberapa teman-teman. Tapi ilmu yang disampaikan Abah, ilmu semua guru juga, ilmu pian juga yang perlu disampaikan. Ulun menyampaikan ilmu guru ulun, pian guru, menyampaikan ilmu guru. Perlu banyak direferensi karena zaman sekarang ini kita menghadapi orang pintar. Panggil Sidin murid.
Kitab Syiabul Alfas ambil apa? Kitab Syiabul Alfas ambil apa? Ini penting referensi harus kuat. Masya Allah, ini kitab luar biasa, menambah referensi di dalam penyampaian. Berhubung ya sih ini berhubung. Masih berhubung yang adalah diizinin membaca kitab yang ini karena Allah berhubung. Penggurunya berhubung, kediaman pun nggak berhubung, pun nggak bisa. Tapi kita lagi guru berhubung, jangan haram guru berhubung. Ya Pak. Nah, kalau itu murid di depan guru menyampaikan apa haram boleh berhukum, ya kan? Oh, apa sih? Sekadar ma'anuliyah, ini memisahkan Pak Guru. Anak sidin di luar. Nah, anak sidin di luar. Artinya sadam. Ulun ini paling dulu. Bukan ulun mengambil dulu. Ini ulun harus habis berukun ini. Terus ambil. Mau istirahat dulu ini. Asik guru ini boleh ambil ilmu asik. Mudah-mudahan ambil habis berukun sudah. Malik binala ini kamu harus banyak referensi bila hingga ambil. Sekarang belum tuntung habis Malik itu menyalahi pulang. Iya yang ini nomor 2 nih, ada beli lagi nomor 3 rokok. Pas tuntung anak istirahat latihan mbak. Sedangkan sudah istirahat. Ini jam berapa dan sudah rasa-rasanya dinai habis sudah yang disampaikan. Masalah sangat ijazah habis. Mudahan aku umur panjang tahun depan kita mengajar. Inggih Pak. Pulang antar sidin ke mobil, kemudian disetir oleh anak sidin, guru apal. Akhirnya Bapak minta senyum sidin. Itulah pertemuan terakhir Bapak Guru. Setelah itu minggu Bapak Ibu ambil pelajaran. Nah ini yang penting. Apa yang kita ambil pelajaran? Tanpa guru kita tidak kenal Rasulullah. Nah, Rasulullah bersabda, "Ahibbu ahla baitil hubbi." Cintailah zuriatku kalau memang kalian mencintai aku. Cintailah zuriatku karena mencintai aku. Artinya kata Rasulullah, kalau kau benar mencintai aku, zuriatku cintai juga. Sama mencintai anak mertua, cintai juga mertua. Iya. Iya. Mencintai anak mertua harus mencintai mertua. Masa mencintai anak mertua memusuhi mertua? Mencintai mertua karena mencintai anak mertua. Itu otomatis. Karena mertua itu orang tua kita. Tidak boleh kita mencintai anak mertua tapi memusuhi mertua. Tidak bisa kita mencintai Rasulullah kalau tidak mencintai zuriat Rasulullah. Cintai. Jangan mau urusin nasib orang, mau urusin nasib kita aja. Ngapain ngurusin nasib orang? Nah, urusin nasib kita. Nah, ini penting nih. Nah, kembali lagi. Ini dari keramat tadi Bapak Ibu. Cintai Rasulullah. Sambungannya itu hadis. Bihubbi
Adibu auladakum ala salati khisal bihubbi nabikum wa bihubbi ahli baiti. Nah, ini. Ayo. Hadis ini tidak dimunculkan kalau berceramah di tempat umum, maaf, di ceramah raja dangdut menghadir, raja dangdut tidak terjadi. Coba ceramah di ahli pakar hadis, ceramah di ahli pakar Al-Quran, ceramah di ahli pakar ilmu pengetahuan. Yang hadir itu ahli tafsir, yang hadir itu ahli balaghah, yang hadir itu ahli usul fikih, yang hadir itu ahli hadis. Jangan hadir ceramah, maaf, di hadapan raja dangdut, ya seandainya terpengaruh. Boleh kamu ngomong seperti itu? Kalau pin hendak melihat kualitas orang guru, lihat deh muridnya siapa itu. Itu muridnya siapa itu? Yang hadir pengajiannya di mana-mana, siapa dia itu? Tahu tuh itu kualitas kayak itu. Kalau hanya bernarasi di panggung, tapi tidak berani berdialog di forum diskusi, tinggalkan aja. Orang kampung di apa dipengaruhi, orang awam dipengaruhi, dialog nggak berani. Nah, betul tuh ubun orang kampungnya, gawiannya mah curahkan kamu aja. Hancur tuh iman tuh kayak gue. Makam itu syiar, makam itu dihormati. Maaf, melangkahi makamnya ada boleh. Makam dilangkahi ada boleh. Kalau makam jangan dilangkahi. Kalau ada tahu mangoro, dimaafin. Ayo, hormatnya kita orang Islam dengan makam. Makam aja ada boleh dilangkahi. Apalagi dihancur, apalagi digudang. Sama itu pahaman ISIS, sama itu pahaman Salah Wahabi. Maklah dulu ada makam Sayyidah Khadijah. Baki dulu ada makam Sayyidina Utsman bin Affan. Satu makam lagi yang tidak mereka berani hancurkan. Makamnya Rasulullah. Ubah Rasulullah kan makam ubah itu ubah itu. Ubah ini hancur. Kamu kuat bisa masalahnya. Nah, kembali lagi kita berdoa. Cintai dirinya Rasulullah. Kenapa maka orang banyak terpengaruh ikut membenci-benci dirinya Rasulullah? Karena dia lemah agama, lemah iman. Sambungan itu hadis wa qiraatil Qur'an. Baca Al-Quran. Tidak bisa Bapak Ibu kita itu menghormati Al-Quran kalau tidak menghormati memuliakan Rasulullah. Karena Quran itu turunnya kepada Rasulullah. Kita teruskan lagi. Nah, kita akan membaca tentang masalah manaqib Habib. Nah, hubungannya ke Al-Quran. Kasus yang kedua, sambungan kasus yang pertama ini tadi. Ini gara-gara lemah masalah agama, lalu bermasalah di pernikahan. Yang hati-hati jadi saksi. Yang jadi saksi itu Bapak Ibu yang mengerti. Jangan maaf. Yang jadi saksi itu karena beliau pejabat. Tanyain dulu si dia mau pejabatnya, dia mengerti lah bernikah. Bukan mengerti, jangan aku jadi saksi pejabatnya. Karena dia mensahkan kalau palsu. Ngapain mensahkan nama kita kalau menguasai nama kita jadi saksi palsu? Orang bicara agama bukan bicara pemerintahan. Jangan kurang acara pernikahan pun meriah, tapi saksinya nggak ngerti bayar. Lebih baik beliau menikahkan saksinya siapapun yang mengerti. Ini sering terjadi. Ulun dijemput ke PBW, kita membaca saksi. Ulun jadi saksi. Kebetulan ulun jadi saksi perempuan. Keluarganya itu kenal kawan ulun.
Iya masih flyover belok kanan jatuh banyak benar orangnya. Ya kalau kada bersorban biasa aja makanya datang lampu atau sambutan macam-macam ayat suci Al-Quran mulai datang anak apalagi mau pada laki-lakinya nih belum terus sudah saksi belum saksi perempuannya mana iya ya. Wahai seorang laki-laki Muhammad Zain Ilhami bin Haji Ridwan, aku nikahkan engkau yang abahnya sudah berwakil kepadaku yang bernama Rabi'atul Adawiyah dengan mas kawinnya atau maharnya 1 biji Al-Quran yang kamu hafal di otakmu. Tidak sah. Belum. Langsung menyambar. Al-Quran. Jangan. Tidak. Nggak boleh. Akan buahnya. Kenapa maka tidak boleh? Jadi saksi seiko. Nah, saksi berdebat. Saksi itu boleh berdebat. Harus sepakat. Kalau sebiji Al-Quran orang yang hafal dijadikan mas kawin atau mahar, ibarat duit kan biar tunai ya. Seperangkat alat sholat ada kan? Berarti kalau sebiji Al-Quran si saksi harus mendengarkan hafalannya dari sebagian. Ayo, kayak Pak Guru Hasim, kita tetamu lah, langkah kayak ini nah kayak apa nih? Oh, nah adik-adik, bapak-bapak, ayo. Ketemu yang kayak ini kayak apa? Karena tadi bapak menyebutkan sebiji Al-Quran, kamu hafal Al-Quran kan? Ingin ulang hafal Al-Quran. Berarti kamu harus mengulangi hafalan dulu di sini 30 juz. Ya, kita nunggu. Orang hafal Quran sejuz aja setengah jam mau ulangi hafalan. Ini 30 juz, surah aja lagi. Bapak Haji Suhaimi sama Bapak Haji Komar, ulung berikan lagi. Ayo, kayak bagian. Ganti yang lain. Al-Quran itu terlalu rendah dijadikan mahar untuk penghalalan suami istri. Otomatis. Yang naik kayak apa yang bagusnya nih? Yang bagusnya ganti. Kalau 30 juz di otak sidin ini, maaf, di otak ikam, di otak kamu harus mengulangi hafalan dulu 30 juz baru kita laksanakan. Jangan yang aneh-aneh. 100.000 aja lah, 50.000-an. Diam ribuannya. Terkejut. Nah, kalau ikam tetap masalah Quran ini gini aja. Tes hafalanmu aja. Aduh, saya 30 juz di sini. Mau aku tes? Siap. Nah, paksa pakai MTQ. Perubahan. Ulun mendengarkan hafalannya saja. Ada 30 juz. Artinya ada harapan nanti bisa jadi imam bagi istrinya. Itu aja dulu. Kan di hulu sungai itu ada Bapak Ibu. Kami mau menerima asal ikam bisa baca Quran. Bagus ya. Bukan Quran dijadikan jujuran. Akur. Sebab kalau 30 juz berapa jam? Siapa yang mau menunggu? Ini aneh-aneh nih. Harus berani Bapak Ibu. Jangan jebol pengacau. Nah, benar nih. Akhirnya siap.
Baru kita sahkan apabila hafalannya benar. Gimana? Aku siap. Belum memikirkan main nalih, belum tanya ini. Tabelitnya boleh dapat pindah Haji Suhaimi aja nama ini dah. Ayo, siap. Bismillahirrahmanirrahim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. Stop. Tajwidnya ada masalah tadi. Mim ketemu. Fa'anqadhakum wa asbahtum itu ba. Fa asbahtum mim. Fa asbahtum bi ni'mati mim ketemu ba. Apa tajwidnya? Salah tadi. Mau dia guru hasil. Ayo guru mim ketemu ba. Apa namanya? Ikhfa syatawi. Nah, guru hasil tahu ikhfa syatawi. Bah, anaknya guru hasil nikah sah. Tajwidnya salah. Gimana? Perbaiki tajwid Anda, walaupun kamu hafal Quran. Kita bicara hafal tadi lah, bukan bicara tajwid. Naik, tajwidnya maju lagi. Cukup hafalannya di guru ya. Atau mikir apa lagi? Kalau mikir akan 6 kali ayatnya. Apabila ada kawat berganti ulun. Ya ma'asyar jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus yursalu 'alaikuma syuwazun min nari wa nuhasun fala tantashiran fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Satu lagi. Hendak 10 pertanyaan. Ini gin mangga sudah. Putar lagi 6 kali ayo. Nah, kayak baik. Mencari nongkrong sedikit. وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. Surah Al-Fatihah. Sambung, istamir. Sakana kawa. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Was-sabiquna as-sabiquna ulaika al-muqarrabun. Stop. Lurus. Gimana? Ayo ulang. Sah nikahnya. Alhamdulillah. Imamnya istrimu. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Jangan nyamuk ke nikahan Zuhaimi. Kalau ayah anda di Zuhaimi, belum nyaman-nyaman supaya cepat nikah. Amin amin ya langsung. Begitu boleh ini masih. Ayo. Nah, itulah tentang permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kalau maaf hati-hati, ada dalam pahamnya di acara resepsi pernikahan. Hanya terdiam. Al-Quran itu diamalkan, bukan dijadikan seperti ini. Jadi hanya terdiam bawahnya. Silakan doa lagi. Alhamdulillah. Nah, kemudian kasus yang ketiga, gara-gara jahil agama, minggu kayaknya kita membahas masalah manakib. Nah, Bapak Ibu, walaupun kita kada hadir ke seluruh, kita di pengajian kita membaca manakib. Dan setelah ini kita tahlil. Bismillahirrahmanirrahim.
Habib Ali pengarang kitab Simtud Durar. Kitab Simtud Durar yang dikarang oleh Habib Ali ini adalah kitab yang berkah, tersebar, dibaca di berbagai negara di dunia. Di antaranya yaitu adalah di Jazirah Arab, di benua Afrika, Asia, Eropa, termasuk di daerah negara-negara mayoritas Muslim. Karena keberkahan kitab Simtud Durar itu. Siapa Habib Ali Al-Habsyi? Habib Ali adalah silsilahnya. Beliau adalah Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah bin Muhammad bin Husain bin Ahmad Sahib al-Mirbad bin Ahmad Sahib Syekh bin Muhammad Asghar bin Alwi bin Abu Bakar Al-Habsyi bin Ali bin Ahmad bin Muhammad Asadullah bin Hasan At-Turabi bin Ali bin Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib al-Mirbad bin Ali Ghalib Ghassan bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Al-Uraini bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, istri beliau Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada yang mendustakan nasab orang. Bapak Ibu, ini aja kesimpulannya. Jangan ikut-ikutan kita urusan nasab orang, itu udah kurang. Andai kata dusta, artinya tidak bersambung nasabnya kepada Rasulullah, urusannya nanti sama Allah. Kalau kita ikut mendustakan sedangkan benar nasab orang, kita berurusan sama Allah dan berurusan sama datu mereka. Lebih baik kita mengurus nasib kita daripada mengurus nasab orang. Itu di pengajian mana-mana Allah Subhanahu. Nih, terus ini kitab Guru Ulun, nah Guru Sukri. Guru Sukri dapat dari Guru Sukri. Kalau Ulun ikut mendustakan, Ulun hilang ilmu dengan Guru. Makanya orang yang ikut-ikutan mendustakan itu ada orang tuh ada guru legal meresep seorang obat keracunan. Kemudian kehebatan Habib Ali, beliau ini Bapak Ibu membaca dalail semalaman itu tamat 7 kali. Dalail kitab sholawat itu ada video di sekumpul. Malam harinya beliau menghabiskan waktu menghatamkan dalail sebanyak 7 kali. Pada malam berikutnya menghatamkan dalail juga 7 kali. Tiap malam 7 kali tamat dalail. Guru sekumpul menamatkan dalail sehari, siang sebiji, malam sebiji. Sekali tamat siang, sekali tamat malam. Ulun bersama. Ulun hanya membaca dalail sampai wakaf, enak belum menyambung. Kenapa Bapak Ibu dalail itu? Nah, coba ini kita Quratul Ain. Setelah ini doa. Ulun baca apa? Kehebatan sholawat. Makanya orang-orang yang hebat itu ya sholawatnya kuat. Maka itu caranya ulun membaca sholawat tadi gue sembahyang kada. Mengharapkan ilmu. Marra bi maqbaratina rajulun qasala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fil maqbarati 560 insanan fil 'adad. Siapa yang cerita ini? Ulama besar Imam Qurtubi.
punya tafsir dikenal tafsir Qurtubi ulama besar, kasyaf, mata batinnya bersih, tembus pandang, bisa memandang hati orang ini. Ibarat tuh baik gue karena kebeningan hati orang tuh ngomong gak jadi hati orang. Itu karena kebersihan hati. Lewat di suatu pekuburan, seorang laki-laki, anggaplah kayak dia masuk ke pekuburan dan tua, atau Karang Putih, atau Muhyiddin, atau Mahabana, kalau kita di sini, atau Tungkarang, mereka kami Mangguru. Nah, marra bi makbarani rajul, lewat laki-laki, seorang laki-laki di suatu pekuburan. Shalla ala Nabi SAW, laki-laki itu membaca salawat kepada Rasulullah. Ketika melewati kuburan itu dia bersalawat, bukan diarahkan salawat kepada siapa. Memang laki-laki yang makanya salawat, salawatnya bebas. Wakana fil makbarati, di pekuburan itu hamsumi atin wasituna insana fil azab, 560 kuburan diazab oleh Allah. Ini kita tuh ada sembarangan. Kayak kabur, tiang itu Bapak Ibu masuk ke kuburan, apalagi ziarah, ada orang membaca Assalamualaikum ya ahlul kubur, antum lana salahun wa insyaallah bikum lahikun. Apabila kalian salam ke kuburan itu, yang ziarah, yang mempercayai dan meyakini orang dalam kubur itu hidup, ngapain dia mengucapkan salam? Orang mengucapkan salam pasti jauh salam dia. Assalamualaikum ya ahlul kubur, salam sejahtera hai penghuni kubur, antum lana salapun pian-pian ibadah daripada kami, wa nahnu insyaallah bikum lahikun, karena kami menangi pian juga. Sanggupkah pian jangan lari kalau bukan di kubur itu menjawab salam pian mendengar? Sanggup mendengar? Belum bisa lari ke orang. Beda alam. Mereka menjawab karena beda alam. Kita kadang-kadang ada jawaban mereka. Mereka pasti menjawab. Kalau kita sanggup berdoa kepada Allah, kalau Rasulullah sanggup. Nah ini Bapak Ibu. Ternyata di pekuburan itu, saking banyaknya kuburan, ada 560 kubur yang sedang diajar. Lewat satu orang laki-laki tadi, dia membaca salawat kepada Rasulullah. Panu dia, malaikat rahmat turun. Nah ini hebatnya salawat. Panu dia, malaikat rahmat turun. Irfa'ul azaba anhum. Malaikat adab, stop adab, bebas adab, jangan diadab lagi. Dari 560 kubur yang diadab tadi, jangan diadab lagi. Irfa'ul adab, jangan diadab, stop adab, bebas mereka dari adab. Bibarakati sholat di hadar rojuli alin Nabi SAW, karena keberkahan membaca salawat seorang laki-laki tadi melewati kuburan. Dahsyatnya salawat. Kenapa maka Rasulullah kalimatnya luar biasa? Lihat dulu. Tanpa Rasulullah kita dikasih mulia. Nah makanya kita jangan benci. Nah ini melewati kubur. Coba kalau membaca salawat, namun daerah mereka kami itu dia biar aku membaca salawat namun muslimnya saja. Ya kan lain-lain lainnya. Kalau diguntung aku, nah apa? Oh masalah saya di Muhammad, aku lalu mama abah aja nambahin kan ya. Nah ini hebatnya sholat. Kalau pian kayak itu di melewati kubur, orang dalam kubur juga kayak mendoakan, ya Allah,
ini yang membaca salawat ini kami dapat berkahnya, panjangkan umurnya, murahkan rezekinya, kabulkan hajatnya. Doa orang yang di dalam kubur lebih hebat dan kabul daripada orang yang masih di atas tanah, di atas kubur ini. Kenapa? Karena orang dalam kubur ada lagi mengajarkan kesalahan. Menang di dunia ini, nah itulah Bapak Ibu koreknya kita lawan orang-orang di kubur itu. Nah mudah-mudahan yang disampaikan pagi ini menambah kecintaan kita kepada orang Islam, kepada para habaib, kepada ulama, dan kita rajin membaca salawat apabila dia berada di kubur. Sekalilah membaca salawat, kalau banyak bagus lagi. Dan semua yang kita kaji pagi hari ini, mama abah kita dan jurid kita yang telah bertolak Allah dapat berkah semuanya dan kita juga semuanya. Amin ya rabbal alamin. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة Nanti Bapak Ibu apabila Allah menyebut khususan Habib Ali yang sebut semua keluarga pian yang telah berkeluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam ajma'in. اللهم اجعلنا يا مولانا لآلائك الذاكرين ونعمائك الشاكرين وعلى قضائك وبلائك وقضائك من الصابرين من الحلال مرزوقين وعن الحرام معصومين وفي الجنان منعم وعلمني راض وباعد وإلى وجهك وجه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب الناصر المتمتعين ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ولا تجعل اللهم الشيطان علينا في سر الحالة ولا عند الممات ولا قبل وبعد كيد ولا سبيلا واثبتنا اللهم آخرة والجمال منك عظيما فتقبلها منا بفضلك وكرمك الغفور حسن جميلا جليلا اجعل اللهم ثارنا قرنا وكبرنا والدة بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وآبائي وأخونا بالمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولأهل معلى وشبيكة والبقيع وجنبا وبنتم روى
dan semua makbarah muslimin muslimat, khususan ya Allah al-arif billah Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi ولجميع ذريتنا ولقراباتنا أجمعين من العلماء والأولياء والشهداء والصالحين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفار النيران. اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. خصوصا من لا ذاكر ولا زائر له. اللهم اجعلهم بداء لهم من النار وحجابا لهم من النار وفكاكا لهم من النار وشراء لهم من النار. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.